Setelah berkata, bayangan mengeluarkan segel, kemudian sebuah gas berwarna hijau menyembur dari punggungnya, kemudian gas beracun mulai berubah, membentuk satu bidang dinding beracun, dan bergerak mendekati mereka berempat. Di atas dinding beracun terdapat mata beracun. Setiap dinding beracun bergerak, maka mata beracun akan menyemburkan gas beracun. Di atas dinding juga terdapat relief yang aneh. Relief ini terlihat kacau, seakan-akan muncul secara alami di atas dinding tersebut, terlihat sangat aneh. Jika terlekat pada dinding beracun tersebut, semua orang pasti akan coati di tempat ini. Sudah tiba di sini, kita harus mengandalkan kemampuan kita masing-masing. Jika tidak bisa menahannya, maka hanya akan mati di tempat ini. Wilbert Ye berkata dengan nada datar. Dia tidak menyangka di formasi bayangan ilusi ini ternyata akan muncul petarung tingkat Yuan. Hanya saja karena mereka sudah bertemu, mereka hanya dapat mengandalkan kemampuan masing-masing untuk bertarung dengannya. Proto Wei akhirnya tidak tahan lagi dan marah. Kamu bajingan ini, berani-beraninya kamu menipu aku, kamu mengajak aku ke sini, pasti karena ingin aku mati. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sekarang, tidak ada yang mengundangmu, jadi kamu tidak perlu berisik lagi di sini, sehingga membuat aku kesal. Hazel Luo memarahinya. Aku memang tidak ingin di sini lagi, kalian ini benar-benar orang yang tidak takut mati, bahkan seorang petarung tingkat Yuan juga berani kalian lawan. Proto Wei berkata, lalu berpaling dan pergi. Siapa yang tahu setelah baru berjalan 2 langkah, kerongkongan Proto Wei tersedak, lalu dia menyemburkan darah dari mulutnya, kemudian wajahnya terlihat menjadi semakin hijau, nafasnya juga menjadi semakin lemah. Ruangan ini telah dikepung dengan gas beracun, kita hanya dapat memilih maju dan tidak dapat mundur, gas beracun di sekitar sudah semakin kental, jika mundur, maka akan terkena gas beracun, berubah menjadi seperti Bradley Chen dari sekte Ling Qiao tersebut. Wilbert Ye mengangkat kepalanya dan mengamati gas beracun di sekitar sana, lalu berkata dengan serius. Kamu bajingan, berani-beraninya menipuku. Proto Wei memegang dadanya, satu tangannya menunjuk Wilbert Ye, lalu memarahinya dengan lemah. Tuan Muda Wei, jangan emosional. Aku rasa Tuan Muda Lin ini pasti memiliki cara untuk memecahkan formasi sihir ini. Qi Luo juga merasa sangat kesal, hanya saja saat ini dia hanya dapat mengandalkan Wilbert Ye. Sejak awal dia sudah memiliki niat membunuh, seperti yang dikatakan orang-orang, dirinya Qi Luo bukanlah orang yang baik, tidak peduli kemampuan Wilbert Ye yang hebat atau sekarang yang mempermainkan mereka, dua hal ini telah membuatnya memiliki alasan untuk membunuh Wilbert Ye. Wilbert Ye melepaskan inti api kekuatan jiwa, lalu api tersebut bergerak mendekati dinding beracun, mencoba untuk menghadang gerakannya, lalu dia berpikir sejenak, dan berkata, tempat ini bukan pusat dari formasi sihir, melainkan tempat persembunyian inkarnasi petarung tingkat Yuan. Sekarang untuk bertahan hidup, hanya ada satu cara. Tatapan Wilbert Ye menjadi serius, dia sedikit menunduk, dan berkata, dari kita berempat, harus ada satu orang yang maju mencari pusat formasi sihir, lalu memecahkannya, sehingga kita baru dapat bertahan hidup. Wilbert Ye menatap dupa pengusir racun yang mulai memendek, sudah akan terbakar hingga ke ujung. Jika dupa pengusir racun padam, maka mereka berempat tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Siapa yang bersedia pergi mencari pusat formasi sihir? Wilbert Ye bertanya kepada mereka bertiga. Ketika ucapan ini keluar, seketika tidak ada suara yang muncul, suasana menjadi hening. Saat ini seluruh formasi sihir telah dikepung oleh gas beracun, orang yang di dalam tidak dapat keluar, orang yang di luar tidak berani masuk. Sekarang mereka di sini masih ada perlindungan dari dupa pengusir racun, masih dapat bertahan untuk beberapa saat, namun jika masuk lebih dalam lagi, siapapun tidak tahu akan bertemu dengan hal apa. Bagaimana jika muncul lagi inkarnasi dari petarung tingkat Yuan? Bukankah saat itu hanya dapat memohon namun tidak ada bantuan yang datang? Aku yang pergi, aku memiliki tingkatan tertinggi di sini, aku yang paling cocok. Setelah terdiam sejenak, Hazel Luo maju ke depan, tatapannya terlihat tegas, seakan-akan dia harus mendapatkan kesempatan ini.
Namun Wilbert Ye menolaknya. Tingkatan tinggi tidak berarti kamu paling kuat, di sini tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual, atau gas beracun akan lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Bagaimana jika kamu terpaksa menggunakan kekuatan spiritualmu, saat itu kamu akan menjadi yang paling cepat mati. Hazel Luo menggertak giginya, dia dengan kesal menatap Wilbert Ye. Ucapan Wilbert Ye ini membuatnya menjadi paling rendah. Bagaimana mungkin Hazel Luo yang selalu ingin kuat dapat menerimanya? Aku memiliki kekuatan roh. Hazel Luo sekali lagi berkata. Biasanya seorang petarung kekuatan roh tidak akan dengan mudah mengatakan dirinya memiliki kekuatan roh yang kuat. Tujuannya adalah untuk membunuh lawannya di waktu yang tepat. Namun ternyata Hazel Luo mengatakannya di depan Wilbert Ye. Dan lebih parahnya lagi di sana masih ada Qi Luo dan Proto Wei. Dia seakan-akan tidak paham untuk menyembunyikannya. Qi Luo tersenyum picik, dia tahu kekuatan roh milik Hazel Luo sangat kuat. Sebelumnya Hazel Luo juga mengandalkan kekuatan rohnya untuk melawan 4 orang dengan dia yang seorang diri. Ekspresi Proto Wei terlihat sangat buruk, di sini ada banyak petarung, namun dirinya Proto Wei hanya takut dengan Hazel Luo seorang saja. Bagaimanapun tidak semua petarung tingkat pelancar energi pengumpul Yuan yang dapat mengalahkan White Mo hingga dia berlari terbirit-birit. Kekuatan roh juga tidak cukup, di dalam formasi sihir, aku saja dapat merasakan dengan jelas kekuatan rohku tertekan dengan cukup besar, apakah kamu tidak merasakannya? Mendengar ucapannya, Hazel Luo terkejut, karena ucapan Wilbert Ye tidak bohong. Ketika baru masuk formasi sihir racun, kekuatan roh Hazel Luo sudah mulai sakit, hal ini membuatnya harus menyembunyikan kekuatan rohnya, dia tidak akan sembarangan menggunakannya jika bukan waktu yang genting. Aku rasa aku yang lebih bok pergi, aku sudah mengenal tentang formasi sihir, sehingga aku bisa menggunakan kecepatan tercepat menemukan pusat formasi sihir, terlebih lagi aku memiliki inti api kekuatan jiwa, sehingga menghancurkan pusat formasi sihir bukanlah hal yang sulit. Wilbert Ye berpikir sejenak, lalu akhirnya dia tetap bersedia untuk turun tangan. Jika saat ini dia tetap bersembunyi, maka kematiannya benar-benar tidak lama lagi. Kamu pergi. Aku justru takut kamu melarikan diri dengan intel api kekuatan jiwamu itu. Proto Wei mendengus dingin, wajahnya yang berwarna hijau terlihat kesal. Sekarang dia hanya ingin membunuh Wilbert Ye, dia baru bisa senang jika Wilbert Ye mati. Jika bukan karena pengetahuannya yang mendalam di dalam bidang pemurnian racun, mungkin sekarang wajahnya ini sudah hancur. Semua ini akibat dari Wilbert Ye. Wilbert Ye berbalik, lalu menatapi inti api kekuatan jiwa yang semakin menghilang, kemudian dia terlihat tegang. Proto Wei, jika kamu takut dia melarikan diri, maka kamu sendiri saja yang pergi. Kamu ini adalah orang terkenal dari sekte beracun. Aku harap racun seperti ini tidak akan menghadang dirimu. Hazel Luo sekali lagi memarahi Proto Wei. Proto Wei merasa tertekan, namun dia tidak berani menjawab, sehingga hanya dapat mengabaikannya. Aku percaya padamu untuk yang terakhir kali, jika gagal, aku akan membunuhmu dengan mengenaskan. Wilbert Ye tidak memiliki waktu untuk menanggapinya. Setelah menyimpan inti api kekuatan jiwa, dia membagikan sebuah api kepada Hazel Luo, lalu berkata, selama aku masih hidup, maka kekuatan inti api kekuatan jiwa ini akan masih ada. Aku lihat dupa pengusir racun ini masih bisa bertahan beberapa saat. Setelah dupa pengusir racun padam, maka kamu keluarkan inti api kekuatan jiwa. Dengan ini kamu bisa melindungi racun masuk ke dalam tubuh. Hazel Luo termenung menatap Wilbert Ye. Dia merasa pria berjubah ini benar-benar sangat mirip dengan Wilbert Ye, namun dia juga merasa tidak seperti dia. Membagikan intel api kekuatan jiwa akan membuat kekuatan dari inti api kekuatan jiwa yang asli menjadi berkurang. Selain itu inti api kekuatan jiwamu akan rusak, seperti ini aku akan merasa tidak tenang. Pada akhirnya Hazel Luo tetap mengembalikan api tersebut kepadanya, lalu Wilbert Ye mengumpat Hazel Luo di dalam hatinya. Namun dia tidak dapat menunjukkan keluar dari ekspresinya, dia hanya dapat berkata, aku membawa kalian masuk, tentu saja juga ingin membawa kalian keluar. Inti api kekuatan jiwa ini aku berikan kepadaku,
aku masih bisa sekali lagi memurnikan api yang baru. Selain itu, ulurkan tanganmu yang itu. Wilbert Ye mendorong tangan Hazel Luo yang memegangi inti api kekuatan jiwa. Hazel Luo pertama-tama terkejut sejenak, namun ketika melihat tatapan Wilbert Ye yang serius, dia hanya dapat menghela nafas dengan tidak berdaya, lalu mengulurkan tangannya yang lain. Terlihat Wilbert Ye mengerahkan kekuatan rohnya, kemudian menggambar sebuah relief di telapak tangan Hazel Luo, setelah itu menusuk dengan jari, dan seketika relief yang digambar tersebut muncul di dalam benak Hazel Luo. Wilbert Ye mengangkat kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, jika benar-benar sudah tidak berdaya, maka gunakanlah kekuatan roh untuk mengerahkan segel ini, seharusnya segel ini dapat melindungimu. Proto Wei yang berada di samping sana berkata, bukankah itu hanya sebuah segel yang digambar oleh seorang petarung tingkat pengecoran nadi, apa hebatnya? Jangan terbohongi lagi olehnya, jika dia melarikan diri, maka kita akan mati di sini. Wilbert Ye tidak menanggapinya, dia berbalik dan menatap dinding beracun tersebut, lalu dia mengerahkan pikirannya, lalu menghasilkan inti api kekuatan roh. Inti api kekuatan roh yang telah dibagikan sudah tidak terlihat terang seperti sebelumnya, kekuatannya sudah berkurang. Wilbert Ye memegangi inti api kekuatan jiwa, lalu berjalan ke depan, di bawah pandangan terkejut 3 orang, dia melemparkan inti api kekuatan jiwa tersebut ke petarung tingkat Yuan. Hehe, kemarilah pukul aku. Wilbert Ye memprovokasi bayangan tersebut, di waktu yang sama inti api kekuatan jiwa tidak berhenti mendarat. Siapa yang berani melewatiku, dia akan mati. Inkarnasi dari petarung tingkat Yuan berteriak. Dia mengangkat tangannya dan menangkap inti api kekuatan jiwa milik Wilbert Ye, lalu di bawah tatapan terkejut semua orang, inti api kekuatan jiwa itu langsung ditelan. Matilah. Bayangan tersebut membuka mulutnya, lalu inti api kekuatan jiwa yang ditelan jadi memiliki garis hijau, dan saat ini sedang menerjang ke arah Wilbert Ye. Api dengan garis hijau tersebut mengandung racun yang kuat, dan sekarang menerjang ke arah Wilbert Ye. Masih tidak bersembunyi, apakah kamu sudah bosan hidup? Proto Wei mencibir Wilbert Ye, setelah inti api kekuatan jiwanya ditelan oleh inkarnasi petarung tingkat Yuan tersebut. Kadar racun yang besar dimasukkan ke dalamnya untuk memperbanyak daya serangan. Jika Wilbert Ye tidak berlindung di bawah kekuatan spiritual, mungkin dia akan mati. Cepat menghindar. Muncul suara Hazel Luo yang tegang dari belakang. Mata Qi Luo berkedip. Dia menatap tubuh Wilbert Ye yang tidak bergerak, lalu tanpa sadar mengerutkan alisnya. Duang. Api dengan garis hijau mendarat, menghantam kepala Wilbert Ye, namun sebuah aliran energi berwarna biru melindungi di sekitar tubuh Wilbert Ye, dan saat ini gas beracun berwarna biru juga berkempul ke arah Wilbert Ye. Ternyata menggunakan kekuatan spiritual yang begitu banyak, aku rasa dia ini gila. Proto Wei tersenyum dingin, melihat Wilbert Ye yang mengumpulkan gas beracun, lalu berpikir bahwa Wilbert Ye akan mati tidak lama lagi. Setelah kamu mati, aku akan menggunakan teknik melarikan diri dari sekte racun. Sudah aku katakan untuk jangan bertindak seperti yang paling pintar, bukankah pada akhirnya kamu akan mati di formasi sihir ini? Apa yang dia lakukan? Dia mengumpulkan kekuatan spiritual begitu besar. Apakah tidak takut gas beracun masuk ke dalam tubuhnya, lalu akhirnya mati karena keracunan? Seketika Hazel Luo tidak mengerti, tindakan Wilbert Ye membuat orang lain bingung, dia sendiri yang berkata tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual, namun sekarang dia sendiri yang menggunakannya dengan ganas. Tidak, gas beracun itu hanya mengelilinginya saja, dan tidak melekat pada tubuhnya. Segera, Hazel Luo menyadari ada yang aneh, dia memandangi lingkaran pelindung yang terbentuk di sekitar Wilbert Ye, wajahnya yang dingin terlihat bingung. Itu sutra kekuatan spiritual. Sepertinya bukan, sutra kekuatan spiritual hanya dapat digunakan seorang petarung yang mencapai tingkat pelancar energi pengumpul Yuan, meskipun dia menyembunyikan kemampuannya dan memang bisa mengerahkan sutra kekuatan spiritual. Tetapi sutra kekuatan spiritual itu kenapa bisa melindungi seorang petarung dari 4 arah? Sutra kekuatan spiritual hanya dapat melindungi arah depan seorang petarung,
dan tidak dapat melindungi arah yang lain, sedangkan gas beracun ini mendekat dari 4 arah. Jika benar-benar sutra kekuatan spiritual, maka seharusnya tubuh Wilbertie telah terkontaminasi racun. Namun dia tidak. Wilbertie mengerahkan jurusnya, seketika cahaya biru melonjak di sekitar tubuhnya. Cahaya biru berubah menjadi sorotan cahaya kekuatan spiritual, tidak berhenti berputar di depan, belakang, kaki, dan kepalanya, lalu terdapat lautan bintang di dalam formasi sihir. Kekuatan spiritual berkumpul. Dengan suara yang tidak kesar, lautan bintang turun ke tubuh Wilbertie, lalu tubuhnya menjadi terdapat sebuah jubah kekuatan spiritual, sehingga seluruh gas beracun terpisah di luar. Duang. Suara yang keras membuat formasi sihir bergetar sejenak, api terhantam ke tubuh Wilbertie, lalu terpental ke tanah dan membentuk bendungan yang dalam. Sedangkan Wilbertie saat ini sudah menghilang. Segera sampai. Seketika, tubuh Wilbertie muncul di sisi lain. Tadi dia terhadang oleh dinding beracun, sehingga tidak dapat melarikan diri untuk mencari pusat formasi sihir, sehingga dia hanya dapat memanfaatkan muntahan api dari inkarnasi petarung tingkat Yuan itu untuk memenuhi keinginannya. Dengan adanya perlindungan dari teknik pengumpulan spiritual, hantaman dari inti api kekuatan jiwa tersebut juga tidak akan melukainya terlalu berat. Wilbertie menyipitkan matanya, merasakan posisi pusat formasi sihir. Ketika dia membuka matanya lagi, wajahnya terlihat senang. Kemudian dia melesat, muncul di sisi yang lain lagi. Sebuah panggung berbentuk kotak muncul di hadapannya. Di atas panggung terdapat bola kristal berwarna hijau. Di sekitarnya dikelilingi kekuatan roh, tujuannya untuk mendukung pergerakan bola kristal tersebut. Bola kristal itu adalah pusat formasi, jika memecahkannya, maka formasi sihir ini akan pecah. Wilbertie terbang ke depan, tangannya memegang inti api kekuatan jiwa, dan ingin melesatkannya ke bola kristal tersebut. Duang. Namun di saat ini, tiba-tiba muncul angin kencang dari depan, sehingga Wilbertie terhempas. Lalu ada sebuah bayangan yang terbentuk. Dia berdiri di depan bola kristal, menghadang jalan Wilbertie. Benak Wilbertie seketika bergejolak, ketika melihat bayangan tersebut, seakan-akan terdapat ingatan yang keluar dari alam bawah sadarnya. Masih kurang sedikit, sebenarnya apa? Wilbertie meninju tanah, dia menjadi merasa kesal, bayangan ini adalah inkarnasi petarung tingkat Yuan yang sebelumnya dia temui, hanya saja inkarnasi ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun bayangan tersebut membuat Wilbertie merasa sedikit familiar, seakan-akan mereka berdua saling mengenal. Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Aku berasal dari wilayah salju, aku sudah 200 tahun melindungi formasi sihir ini, orang yang berani menyelinap ke dalam formasi sihir, pasti akan mati. Wilayah salju, apakah yang kamu maksud itu wilayah salju di kutub utara China? Di sana pernah terjadi apa? Orang ini, kenapa membuat aku merasa familiar, seakan-akan dia adalah teman yang telah lama hilang. Wush! Di saat Wilbertie sedang berpikir, orang tersebut telah mengumpulkan kekuatan spiritual, lalu tanpa ragu melesatkannya ke arah Wilbertie. Sebuah energi yang dingin, berkumpul di atas serangan tersebut, tempat yang dilewati oleh serangan tersebut, semuanya membeku. Bahkan gas beracun berwarna hijau juga membeku menjadi es batu. Wish frozen. Cahaya dingin tersebut terbagi menjadi dua, kemudian layaknya untaian es yang tajam, melesat ke arah leher Wilbertie. Bukankah ini twist frozen yang merupakan teknik tingkat langit menengah? Seketika Wilbertie mengingat teknik ini, karena sebelum Wilbertie meninggal, di seluruh China hanya ada 3 orang yang melatih jurus tingkat langit menengah ini. Bukan Dewa Asura, kamu ini Sirga Tianxi tanpa jejak. Setelah Wilbertie berkata, 2 untaian es yang tajam itu sudah mendekati leher Wilbertie. Saat ini pupil mata Wilbertie membesar, dia segera mengangkat tangannya, kemudian dengan 5 jarinya menangkap untaian es tajam yang melesat, namun di saat ini, ekspresi Wilbertie berubah, darah mengalir dari tangannya, lalu jatuh ke tanah, setelah itu berubah menjadi es. Ingatan Wilbertie di saat ini tiba-tiba muncul di benaknya.
200 tahun lalu, di wilayah salju kutub utara China, ada dua pemuda yang sedang berlatih di gua es. Mereka bersama-sama melatih teknik twist frozen yang merupakan jurus tingkat langit menengah. Di belakang mereka berdua, masih ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia selalu memperhatikan mereka berdua yang sedang berlatih. Mereka berdua tidak menduga, 200 tahun kemudian, salah satu dari mereka akan menjadi dewa perang surga, yang mendapatkan penghormatan dari ratusan juta petarung, dan yang satu lagi juga menjadi jenderal dewa surga, membunuh dengan ganas, dan memiliki citra yang sangat terkenal. Yang menjadi dewa perang surga adalah Wilbert Ye, sedangkan yang menjadi jenderal dewa surga adalah dewa Asura. Sedangkan dengan wanita itu, tentu saja dia istri dari Wilbert Ye, dia juga mendapatkan penghormatan dari banyak orang, dia adalah peri Tessa. Sedangkan pertemuan Wilbert Ye dan Sirga Tian juga bermula di depan sungai membeku di wilayah salju. Ketika bertemu dengan Sirga Tian, tubuhnya terluka berat, dia tidak sadar diri, lalu Wilbert Ye tidak berhenti menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya, kemudian juga menggunakan ilmu pengumpulan Yuan pemecah petir untuk menghilangkan hawa dingin dari tubuhnya, dan akhirnya pemuda itu menyadarkan diri. Wilbert Ye saat itu namanya adalah Sirga Tian. Dia mendapatkan julukan tanpa jejak karena sering menghilang seketika begitu saja. Saat itu Sirga Tian terlalu lemah, Dewa Asura dan peri Tessa menganggap dia sudah tidak dapat diselamatkan lagi, dan meminta Wilbert Ye untuk menyerah mengobatinya. Namun Wilbert Ye tidak tega, pada akhirnya dia menggunakan bahan obat berharga, dan menguras kekuatan spiritual dirinya sendiri untuk mengobatinya. Sirga Tian sangat berterima kasih pada Wilbert Ye, dan bersumpah akan selalu berada di sisi Wilbert Ye, sedangkan karena Wilbert Ye merasa dia tidak buruk, jadi dia membiarkannya berada di sisinya, lalu dia juga mengajarkannya twist frozen padanya. Saat itu Wilbert Ye dan Dewa Asura hanya berada di alam master, mereka datang ke wilayah salju untuk melatih sebuah teknik yang bernama twist frozen tersebut, dan akhirnya berakhir sesuatu yang mereka inginkan. Namun 3 tahun kemudian, Sirga Tian yang selalu mengikuti Wilbert Ye menghilang, teringat julukannya adalah tanpa jejak. Wilbert Ye mengira Sirga Tian sedang pergi berkelana, dan pada akhirnya tidak bertemu dengannya lagi. Setelah beberapa ratus tahun, ingatan Wilbert Ye menjadi samar, rupa dari Sirga Tian juga sudah lupa, hanya saja ketika bayangan itu muncul, dia merasa sedikit familiar, dan ketika melihat dia menggunakan jurus tersebut, ingatan Wilbert Ye langsung muncul. Dia adalah Sirga Tian si tanpa jejak, dan tingkatannya masih tingkat Yuan, ini berarti dia tidak mengalami peningkatan setelah dia pergi. Mengenai talenta Sirga Tian, Wilbert Ye sangat memahaminya. Jika memberikannya waktu 5 tahun, maka dia dapat mencapai alam master. Sudah melindungi tempat ini selama 200 tahun, jangan-jangan saat itu Sirga Tian bukan pergi, namun dibunuh seseorang. Sebenarnya siapa? Ternyata berani bertindak begitu keji. Sirga Tian, sadar, ini aku Wilbert Ye. Wilbert Ye memandangi bayangan tersebut, matanya bersinar. Roar. Bayangan mengeluarkan suara raungan yang keras. Wilbert Ye tidak takut, dia berdiri, dan berjalan mendekatinya. Sirga Tian si tanpa jejak, apakah kamu ingat aku? Aku Wilbert Ye. Wilbert Ye semakin mendekat, dia sama sekali tidak takut menghadapi Sirga Tian. Sirga Tian meraung, kedua tangannya memegangi kepalanya, sekujur tubuhnya bergetar, seakan-akan terdapat rasa sakit yang tidak bisa dia jelaskan, lalu dengan terpatah-patah dia berkata, Ye Wilbert Ye, tuanku.